Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Juanda dengan nomor induk mahasiswa 859872698 dan teman-teman saya Safira dengan NIM 8591247. Kenalkan, nama saya Sylvia Khairia dengan nomor induk mahasiswa 8598855798. Nama saya Nuni Arini dengan NIM 859896689. Pada hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, kami akan melakukan mata kuliah praktikum IPA di SD. Modul 1 tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Hewan pertama ayam, yang kedua kucing, yang ketiga semut, Yang keempat ada kambing, sama halnya dengan ayam dan kucing. Mereka memerlukan makanan atau nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima ada bebek. tumbuhan yang pertama ada buah sawo, pohon pisang, yang ketiga pohon buah manggis, Yang keempat ada tanaman anggur. Yang kelima ada tanaman pandan. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Selain peka terhadap rangsangan, tumbuhan juga mengalami pertambahan ukuran seiring waktu. Sekarang kami akan melakukan praktik pada modul 1, yaitu gerak pada tumbuhan. Alat dan bahan-bahan yang akan kami gunakan yaitu tanaman putri malu, alat tulis, penggaris, dan satu buah kardus. Nah, dapat kita lihat di sini adalah tumbuhan putri malu. Pada tumbuhan putri malu terdapat ada dua gerakan, yaitu seismonasti dan niktinasti. Di sini kita akan mencoba seismonasti. Seismonasti itu sendiri adalah gerak nasti pada tumbuhan sebagai respon terhadap rangsangan, sentuhan, atau getaran. Di sini saya akan mencoba sentuhan halus, sentuhan kasar, dan sentuhan sedang pada putri malu. Saya akan mencoba sentuhan halus menggunakan roll atau penggaris. Nah, dapat kita lihat ketika kita sentuh secara halus pada tumbuhan putri malu, daunnya akan mengatup secara perlahan. Lalu saya akan mencoba dengan sentuhan sedang pada putri malu. Nah, pada sentuhan sedang, putri malu akan mengatup daunnya. Lalu saya akan mencoba dengan sentuhan kasar pada putri malu. Dapat kita lihat pada sentuhan kasar, tanaman putri malu langsung mengatup dengan cepat. Nah, yang kedua yaitu gerak niktinasti, yaitu gerak pada bagian tumbuhan sebagai respon perubahan intensitas cahaya antara siang dan malam. Dalam hal ini, kita akan amati dengan menggunakan kardus, salah satu putri malu yang akan kami tutup dengan kardus, dan kita akan menunggu selama setengah jam.
Nah, setelah setengah jam, mari kita lihat bagaimana gerak nanasti berpengaruh pada tumbuhan putri malu. Setelah kita buka, kita bisa lihat ya tumbuhan putri malu yang ditutup kardus tanpa menguncup karena tidak ada intensitas cahaya. Sementara tumbuhan putri malu yang tidak ditutup tampak seperti biasa tanpa perubahan bentuk. Yang ketiga adalah gerak geotropisme negatif pada tumbuhan, yaitu gerak bagian tumbuhan yang menjauhi arah gaya gravitasi bumi. Ini merupakan bentuk respon tumbuhan terhadap rangsangan gravitasi. Sekarang kita akan menyiapkan dua tumbuhan yang berdiri secara vertikal. Kemudian pada pot A, kita akan biarkan tumbuhan itu berdiri secara vertikal, sedangkan pada pot B, kita akan buat pot secara horizontal atau mendatar. Nah, mari kita amati selama beberapa hari. 3 hours later. Setelah beberapa hari, dapat kita lihat pada pot A yang diletakkan secara vertikal, tanaman tumbuh normal seperti tumbuhan pada umumnya. Sedangkan pada pot B yang diletakkan secara horizontal atau mendatar, terjadi perubahan pada batang tumbuhan yang berubah tumbuh ke atas, melawan arah gravitasi bumi. Hal inilah yang disebut dengan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Meskipun benih ditanam secara terbalik atau ditanam secara horizontal, batang tumbuhan selalu tumbuh ke arah atas menjauhi pusat bumi. Hal ini membantu tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis.